Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Rizky Rahmadi dengan NPM 217530062. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 10 pada Cisco Packet Tracer, yaitu Switch Routing and Wireless Essential. Eh, Pada materi ini kita bertemu dengan materi yaitu LAN Security Concept, yaitu konsep keamanan LAN. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada di sini endpoint security atau keamanan titik akhir. Baik, yang pertama kita langsung saja. Di sini kita dapat membaca di sini yaitu media berita. Media berita biasanya meliput serangan pada jaringan perusahaan. Lalu cukup cari internet untuk serangan jangan jaringan terbaru. Untuk menemukan informasi terkini tentang serangan saat ini, kemungkinan besar serangan ini akan melibatkan suatu atau beberapa hal sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa melihat yang pertama ada distributed denial of service, yaitu dapat disingkat itu DDoS. Di sini dijelaskan serangan terkoordinasi dari banyak perangkat yang disebut zombie dengan tujuan menurunkan atau menghentikan akses publik ke situs web dan sumber daya organisasi. Lalu berikutnya di sini ada data breach. Data breach ini atau dapat diartikan yaitu pelanggaran data. Artinya serangan pelanggaran data ini adalah serangan di mana server, data, atau host organisasi dimasuki atau disusupi eh, oleh yang tidak dikenal atau disusupi oleh pihak tidak dikenal untuk mencuri suatu informasi rahasia. Lalu berikutnya di sini ada malware. Malware ini adalah serangan di mana host organisasi terinfeksi dengan perangkat lunak berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah. Misalnya, di sini misalnya yaitu ransomware seperti WannaCry yang ditunjukkan pada gambar berikut, yaitu mengenkripsikan data pada host dan mengunci akses hingga uang tebusan dibayarkan. Nah, berikut adalah gambarannya. Nah, jadi berikut adalah gambaran dari malware. Lalu berikutnya di sini kita masuk ke network security device atau perangkat keamanan jaringan. Nah, berbagai perangkat keamanan jaringan diperlukan untuk melindungi perimeter jaringan dari akses luar. Perangkat ini dapat mencakup router yang mendukung jaringan pribadi virtual atau VPN. Nah, firewall generasi berikutnya yaitu NGVW
dan perangkat kontrol akses, yaitu NAC. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada VPN enable router, lalu NGVW dan NAC. Nah, di sini perut yang mendukung VPN menyediakan koneksi yang aman ke pengguna jarak jauh melalui jaringan publik dan ke jaringan perusahaan. Layanan VPN dapat diintegrasikan ke dalam firewall. Seperti berikut gambarannya. Nah, seperti berikut gambarannya dari virus-virus berikut. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu perlindungan titik akhir atau endpoint protection. Nah, di sini dijelaskan bahwa perangkat LAN seperti saklar, pengontrol LAN nirkabel yaitu WLC, dan perangkat titik akses AP eh, saling menghubungkan titik akhir. Nah, sebagian besar perangkat ini rentan terhadap serangan terkait LAN yang tercakup dalam modul ini. Eh, Pada banyak serangan juga bisa kita berasal dari dalam jaringan, dan jika host internal disusupi, ini bisa menjadi titik awal bagi aktor ancaman untuk mendapatkan akses perangkat sistem penting seperti server dan data sensitif. Nah, di sini dijelaskan juga endpoint. Endpoint ini adalah host yang biasanya terdiri dari laptop, desktop, server, dan telepon IP. Lalu perangkat milik karyawan yang biasanya disebut sebagai eh, perangkat sendiri atau BIOS. Nah, titik akhir sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email atau penelusuran web. Eh, Titik akhir ini biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus atau anti malware, firewall berbasis host, dan sistem pencegahan intrusi berbasis host HIPS. Eh, Namun, titik akhir saat ini paling baik dilindungi oleh kombinasi NAC, perangkat lunak AMP berbasis host, lalu alat keamanan email ISA, eh, dan alat keamanan web yaitu WSA, produk Advanced Malware Protection yaitu AMP, yang mencakup solusi titik akhir seperti Cisco AMP untuk titik akhir.
Nah, berikut gambaran dari topologinya. Topologi dari endpoint solution. Nah, di sini bisa kita lihat dari internet, lalu ke remote user with VPN client, lalu di sini ada VPN enable router, NGVW, lalu terhubung lagi ke switch berikutnya, dan berikut ada di perangkat-perangkat yang terhubung. Nah, kita lanjutkan, yaitu selanjutnya di sini ada Cisco Email Security Appliance atau alat keamanan email Cisco. Nah, di sini dijelaskan peralatan keamanan konten menyertakan kontrol yang sangat halus atas email dan penjelajahan web untuk menggunakan organisasi untuk pengguna organisasi. Eh, di sini dijelaskan menurut Cisco Talos Intelligence Group pada Juni 2019, 85% dari semua email yang dikirim adalah spam. Nah, serangan phishing adalah bentuk spam yang sangat ganas. Jadi perlu diingat bahwa serangan phishing membujuk pengguna untuk mengklik tautan untuk membuka lampiran. Jadi di sini eh, serangan phishing itu bisa berupa tautan-tautan yang menarik dari kita, menarik untuk kita. Selanjutnya, karena ketertarikan kita tadi dan karena kurangnya pemahaman kita, maka kita bisa bisa saja kita mengklik tautan tersebut dan kita terpancing untuk terkena phishing tersebut. Nah, lalu di sini juga dijelaskan bahwa spear phishing target high profile, atau spear phishing menargetkan karyawan atau eksekutif terkenal yang mungkin memiliki kredensial login tinggi. Hal ini sangat penting dalam lingkungan saat dimana menurut menurut SANS Institute, yaitu 95% dari semua serangan pada jaringan perusahaan adalah hasil dari serangan spear phishing yang berhasil. Jadi 95% itu tadi adalah hasil dari phishing yang telah terjadi, yang telah disebar pada kita, dan phishing yang telah kita akses tadi. Lalu selanjutnya yaitu di sini kita bisa baca di sini, yaitu Cisco ESA adalah perangkat yang dirancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Nah, Cisco ESA terus diperbarui dengan umpan waktu nyata dari Cisco Talos yang mendeteksi dan menghubungkan ancaman dan solusi dengan menggunakan sistem pemantauan basis data di seluruh dunia. Data intelijen ini adalah ancaman ditarik oleh Cisco YSA di setiap 3 hingga 5 menit. Hmm, Berikut ini adalah beberapa fungsi Cisco YSA, yaitu yang pertama ada block no threats atau blokir ancaman yang diketahui. Yang kedua ada remediasi terhadap malware siluman yang menghindari deteksi awal. Lalu yang ketiga ada buang email
dengan tautan buruk. Nah, yang dimaksud di sini seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini yang ada di bawah. Lalu yang keempat adalah blokir akses ke situs yang baru terinfeksi. Nah, jika kita sudah merasa situs yang kita buka itu menginfeksi, jadi kita langsung blokir. Nah, setelah itu akan ya untuk mencegah phishing itu terlampau jauh masuk ke dalam profil kita atau masuk ke dalam eh, data-data yang hendak dicari oleh phishing tersebut. Yang terakhir di sini ada enkripsi konten di email keluar untuk mencegah kehilangan data. Nah, di sini kita diminta untuk mengenkripsinya agar eh, untuk mencegah data-data kita ini hilang atau terhapus atau diambil dikat oleh phishing tersebut. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini selanjutnya ada yaitu Cisco Web Security Appliance, yaitu nah, di sini dijelaskan bahwa Cisco Web Security Appliance atau WSA adalah teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web. Ini membantu organisasi mengatasi tantangan mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Nah, di sini Cisco WSA menggabungkan perlindungan malware tingkat lanjut, visibilitas dan kontrol aplikasi, kontrol kebijakan, kontrol kebijakan penggunaan yang diterima, dan pelaporan. Lalu selanjutnya di sini juga dijelaskan Cisco WSA memberikan kendali penuh atas cara penggunaan akses internet. Fitur dan aplikasi tertentu seperti obrolan, perpesanan, video, audio eh, dapat diizinkan dan dibatasi dengan batas waktu yang lebar pita atau diblokir. Nah, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu WSA dapat melakukan daftar hitam URL atau pemfilteran. Jadi kita di sini memberikan filter. Nah, di sini juga ada pemindahan malware, kategorisasi URL, pemfilteran aplikasi web, dan enkripsi dan deskripsi, lalu lintas web. Nah, jadi di sini kita sangat disarankan untuk mengenkripsikan agar data-data kita tadi tidak hilang. Nah, berikut dalam gambar ini dijelaskan seorang karyawan perusahaan internal menggabungkan ponsel cerdas untuk mencoba menyambung ke situs yang diketahui. Dan situs ini diketahui masuk daftar hitam. Jadi dia terkena phishing. Nah, di sini dijelaskan juga a user attempt to connect
to a website, yaitu seorang pengguna mencoba terhubung ke situs web, lalu firewall meneruskan permintaan ke situs web ke WSA, dan WSA mengevaluasi URL dan menentukan sebagai situs daftar hitam yang diketahui. WSA membuang paket dan mengirimkan pesan akses ditolak ke pengguna. Nah, jadi di sini WSA ini sebagai backing kita atau cover kita untuk mengirimkan data ke situs hitam dan menyaring lagi atau memfilter lagi. Jika itu situs hitam, maka data tersebut akan dikembalikan kepada kita atau aksesnya ditolak. Lalu di sini kita masuk pada yang kedua pada modul 10, yaitu akses kontrol. Nah, pada akses kontrol ini materi yang pertama dibuka dengan authentication with a local password atau autentifikasi dengan kata sandi lokal. Nah, di sini dapat kita lihat eh, banyak jenis autentifikasi yang dapat dilakukan pada perangkat jaringan, dan setiap metode menawarkan berbagai tingkat keamanan. Metode paling sederhana dari autentifikasi akses jarak jauh adalah mengkonfigurasi kembali login dan kata sandi pada konsol basis VTY pada port aux. Seperti yang ditunjukkan pada baris VTY pada contoh berikut. Metode yang paling mudah diterapkan tetapi juga paling lemah dan paling tidak aman. Metode ini memberikan pertanggungjawaban dan kata sandi dikirim dalam bentuk teks biasa. Siapapun yang memiliki kata sandi dapat masuk ke perangkat tersebut. Berikut gambarannya. Nah, SSH adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. Di sini dijelaskan bahwa SSH adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. Mengapa begitu? Karena SSH ini memiliki privasi yang lebih kuat. Berikut yaitu membutuhkan nama pengguna dan kata sandi keduanya dienkripsi selama transmisi. Yang kedua, nama pengguna dan kata sandi dapat diautentifikasi dengan metode basis data lokal. Lalu ini memberikan lebih banyak akuntabilitas karena nama pengguna dicatat saat pengguna masuk. Nah, berikut ini adalah contoh atau ilustrasi SSH dan metode database lokal untuk akses jarak jauh. Lalu berikut yaitu metode database lokal memiliki beberapa keterbatasan. Nah, database lokal itu memiliki juga kelemahannya di sini. Apa saja ya? Berikut eh, akun pengguna harus dikonfigurasi secara lokal di setiap perangkat. Di lingkungan perusahaan besar dengan banyak router dan saklar untuk dikelola.
perlu waktu untuk menerapkan dan mengubah database lokal di setiap perangkat. Selanjutnya, di sini juga dijelaskan konfigurasi database lokal tidak menyediakan metode autentifikasi fallback. Misalnya, bagaimana jika administrator lupa nama pengguna dan sandi perangkat tersebut? Nah, tanpa metode cadangan yang tersedia untuk autentifikasi, pemulihan kata sandi menjadi satu-satunya pilihan. Nah, di sini kita harus benar-benar bisa mengingat apa itu kata sandi yang telah kita buat. Jika tidak, maka kita jalan satu-satunya adalah mengubah dari awal dari kata sandinya tersebut. Karena pilihannya hanya itu. Lalu di sini juga dijelaskan ada solusi yang lebih baik, yaitu membuat semua perangkat untuk merujuk ke database nama pengguna dan kata sandi yang dari server pusat. Jadi kita harus membuat kata sandi sama dengan server pusat untuk memudahkan itu tadi. Selanjutnya di sini di 10.2.2 ada materi yaitu triple A komponen. Jadi triple A komponen ini adalah singkatan. Triple A ini adalah singkatan dari authorization, dan accounting. Jadi konsep triple A ini mirip dengan menggunakan kartu kredit seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, seperti terlihat pada gambar, kartu kredit mengidentifikasi siapa yang menggunakannya, berapa banyak yang dapat dibelanjakan pengguna, dan mencatat barang atau layanan yang dibeli pengguna. Jadi kartu kredit ini bisa memberikan riwayat riwayat penggunaan kartu kredit tersebut. Lalu selanjutnya triple A ini menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. Lalu triple A ini adalah cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan mengakses jaringan atau mengotentifikasinya. Eh, Apa yang dapat mereka lakukan saat berada di sana, yaitu di saat otorisasi. Dan untuk mengaudit tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan, yaitu accounting, atau akuntansi. Berikut adalah gambarannya, bisa kita lihat di sini. Jadi triple A ini dapat digambarkan pada kartu kredit. Lalu selanjutnya kita masuk ke autentifikasi. Nah, autentifikasi ini adalah bentuk lokal dan berbasis server, yang berarti dua metode umum untuk mengimplementasikan autentifikasi triple A. Nah, di sini jelaskan triple A lokal menyimpan nama pengguna dan kata sandi secara lokal di perangkat jaringan seperti router Cisco. Lalu pengguna mengautentifikasi terhadap database lokal seperti ditunjukkan pada gambar triple A, eh, lokal ideal untuk jaringan kecil berikut. Nah, di sini dijelaskan juga klien membuat koneksi dengan router. Jadi
klien berkoneksi dengan router atau membuat koneksi dengan router, dan router triple A meminta pengguna untuk nama pengguna dan kata sandi. Jadi kita berbalik ke sini. Kita berbalik ke klien karena router meminta kita menginputkan pengguna dan kata sandi. Nah, lalu router mengautentifikasi nama pengguna dan kata sandi menggunakan database lokal, dan pengguna diberi akses ke jaringan berdasarkan informasi di database lokal. Seperti yang sudah dijelaskan di sini. Lalu selanjutnya di sini ada server based triple A authentication. Hmm, dengan metode berbasis server, router mengakses gambar. Router mengakses server triple A pusat seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Server triple A berisi nama pengguna dan kata sandi untuk semua pengguna. Nah, di sini router menggunakan protokol remote authentication, dial-in user service, atau dalam kurung radius dan terminal access controller access control system, atau bisa disingkat juga TACCACS. eh, untuk berkomunikasi dengan server triple A ketika ada beberapa router dan switch triple A berbasis server lebih cepat. Nah, di sini juga dijelaskan. Klien membuat koneksi dengan router, lalu router triple A meminta pengguna untuk nama pengguna dan kata sandi, lalu selanjutnya router mengautentifikasi nama pengguna dan kata sandi menggunakan server triple A, dan lalu pengguna diberikan akses ke internet atau akses ke jaringan berdasarkan informasi di server triple A jarak jauh. Yang selanjutnya di sini adalah otorisasi. Nah, otorisasi ini bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna untuk melakukan langkah tambahan setelah autentifikasi. Otorisasi ini mengatur apa yang dapat dilakukan pengguna di jaringan setelah diautentifikasi. Jadi, otorisasi menggunakan sekumpulan atribut yang menjelaskan akses pengguna ke jaringan. Atribut ini digunakan oleh server triple A untuk menentukan hak istimewa dan batasan bagi pengguna tersebut. Ya, seperti yang sudah diilustrasikan pada gambar tersebut. Nah, yang selanjutnya di sini kita bertemu dengan accounting atau akuntansi. Nah, akuntansi ini mengumpulkan dan melaporkan data penggunaan. Data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit atau penagihan. Nah, data yang dikumpulkan mungkin mencakup waktu koneksi mulai dan berhenti, eh, perintah yang dijalankan, jumlah paket, dan jumlah byte.
Nah, langsung saja ke selanjutnya yaitu di sini ada 802.1x. Nah, di sini dijelaskan bahwa standar IEEE yaitu 802.1 adalah protokol autentifikasi dan kontrol akses berbasis port. Protokol ini membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses publik. Server autentifikasi mengautentifikasi setiap workstation yang terhubung ke port switch sebelum menyediakan layanan apapun yang ditawarkan oleh switch atau LAN. Nah, di sini dengan autentifikasi port 802.1 ini, perangkat di jaringan memiliki peran luas. Berikut seperti yang ada di gambar. Nah, di sini ada tiga, yaitu yang pertama adalah klien, yang kedua ada switch atau authenticator, lalu ada server autentifikasi. Nah, di sini kita langsung saja ke modul selanjutnya, yaitu 10.3. Nah, pada 10.3 ini kita diberikan materi yaitu ancaman ancaman keamanan lapisan 2 atau layer 2 security threats. Nah, di sini dijelaskan pada kerentaan lapisan 2 yaitu di sini dijelaskan administrator jaringan secara rutin menerapkan solusi keamanan untuk melindungi elemen di lapisan 3 hingga lapisan 7. Nah, mereka menggunakan perangkat VPN, firewall, dan APS untuk melindungi elemen ini. Namun, jika layer 2 terganggu, maka semua layer di atasnya juga terpengaruh. Misalnya, jika aktor ancaman dengan akses ke jaringan internal menangkap bingkai lapisan 2, maka semua layanan, semua keamanan yang diterapkan pada lapisan di atas tidak akan berguna. Pelaku ancaman dapat menyebabkan banyak kerusakan pada infrastruktur jaringan LAN layer 2. Berikut adalah gambarannya. Nah, langsung saja ke selanjutnya yaitu switch attack kategori atau dalam bahasa Indonesia yaitu ganti kategori serangan. Nah, di sini dijelaskan keamanan hanya sekuat tautan terlemah dalam sistem. Dan lapisan 2 dianggap sebagai tautan lemah itu. Ini karena LAN secara tradisional berada di bawah kontrol administratif dari satu organisasi. Kami secara inherent mempercayai semua orang dan perangkat yang terhubung ke LAN saat ini dengan BIOS.
dan serangan yang lebih canggih, LAN kami menjadi lebih rentan terhadap penetrasi. Oleh karena itu, selain melindungi layer 3 hingga layer 7, keamanan profesional keamanan jaringan harus me- memitigasi serangan terhadap infrastruktur LAN dari layer 2. Nah, langkah pertama dalam mengurangi serangan pada infrastruktur layer 2 adalah memahami operasi yang mendasari layer 2 dan ancaman yang ditimbulkan oleh infrastruktur dari layer 2. Nah, jadi kita harus paham dulu seperti apa operasinya. Pergerakannya seperti apa kita harus paham dulu agar kita dapat mengatasi masalahnya. Lalu, serangan terhadap infrastruktur LAN layer 2 dijelaskan dalam tabel yang dibahas lebih rinci pada modul ini. Nah, berikut adalah tabelnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang pertama max table attack, serangan table max, termasuk serangan banjir alamat max. Jadi alamat max itu dibanjiri, dibanjiri oleh alamat-alamat tidak dikenal. Lalu selanjutnya yaitu VLAN attack. Serangan VLAN ini dimaksudkan yaitu termasuk serangan hopping dan VLAN tagging. Ini termasuk serangan antar perangkat pada VLAN umum. Jadi termasuk dalam serangan VLAN ke ranah umum atau publik. Lalu selanjutnya di sini ada serangan DHCP. Serangan DHCP termasuk kelaparan DHCP dan serangan spoofing DHCP. Lalu ada serangan ARP. Selanjutnya ada atas eh, atasi serangan spoofing, yaitu termasuk MAX dan serangan spoofing alamat IP. Yang terakhir ada serangan STP, yaitu serangan manipulasi spanning tree protocol. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke 10.3.3. Di sini materinya adalah Switch Attack Mitigation Techniques atau mitigasi serangan lapisan 2. Nah, di sini langsung saja kita dihadapkan pada tabel ya. Di sini tabel ini menjelaskan bahwa yaitu yang pertama ada port security atau keamanan keamanan port. Nah, di sini mencegah berbagai jenis serangan termasuk serangan banjir alamat MAC dan serangan kelaparan DHCP. Selanjutnya ada DHCP snooping yaitu mencegah kelaparan DHCP dan serangan spoofing DHCP. Dan selanjutnya ada inspeksi ARP dinamis, yaitu mencegah spoofing ARP dan serangan ke rancuan ARP. Lalu penjaga sumber IP. Lalu di sini jelaskan bahwa mencegah serangan spoofing alamat MAC dan IP.
Nah, di sini langsung saja kita ke 10.4 yaitu MAC Address Table Attack atau konsep keamanan LAN. Nah, di sini masuk saja kita ke materinya yaitu yang pertama ada MAC Address Table Attack atau serangan tabel alamat MAC. Pada topik ini kita masih berfokus pada switch, khususnya tabel alamat MAC mereka, hmm, dan bagaimana tabel ini rentan terhadap serangan. Lalu perlu diingat bahwa untuk membuat keputusan penerusan switch LAN layer 2 membutuhkan tabel berdasarkan alamat MAC sumber dalam bingkai yang diterima. Ditunjukkan pada gambar tersebut, eh, ini disebut tabel alamat MAC. Tabel alamat MAC disimpan ke dalam memori dan digunakan untuk meneruskan frame secara lebih efisien. Berikut tabelnya. Lalu selanjutnya di sini ada MAC address table flooding atau banjir tabel alamat MAC. Nah, semua tabel MAC memiliki ukuran tetap dan akibatnya. Sebuah saklar dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. Serangan banjir MAC memanfaatkan batasan ini untuk membombardir membombardir saklar dengan alamat MAC sumber palsu sehingga tabel alamat MAC saklar penuh. Nah, saat terjadi seperti ini, saklar memperlakukan bingkai sebagai unicast. Sebagai unicast yang tidak dikenal dan mulai membanjiri semua lalu lintas masuk dari semua port pada VLAN yang tanpa mereferensikan tabel MAC. Eh, kondisi ini kondisi ini sekarang memungkinkan aktor ancaman untuk menerapkan semua frame yang dikirim dari satu host ke host lain. Nah, selanjutnya yaitu MAC address table attack mitigation. Nah, di sini apa yang membuat alat seperti MACOV sangat berbahaya? Hmm, adalah karena bahwa penyerang dapat membuat serangan overflow tabel MAC dengan sangat cepat. Nah, misalnya saklar katalis 6500 menyimpan
132.000 alamat MAC di tabel alamat MAC-nya. Alat seperti MacOff dapat membanjiri saklar hingga 8.000 bingkai palsu per detik. Eh, Membuat serangan overflow tabel MAC dalam hitungan beberapa detik. Contohnya sebagai berikut. Jadi berikut ini adalah contoh dari MacOff. Lalu selanjutnya kita masuk ke LAN attack. Nah, di sini yang pertama kita bertemu dengan VLAN and DHCP attack, yaitu di sini sudah ada videonya. Langsung saja ke halaman kedua, yaitu pada halaman kedua ini, di sini ada materi yaitu serangan hopping atau VLAN hopping attack, yaitu serangan melompat VLAN yang memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat VLAN lain tanpa bantuan router. Dalam serangan lompatan VLAN dasar, aktor ancaman mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar untuk memanfaatkan fitur port tracking otomatis yang diaktifkan secara default sebagian besar port saklar. Nah, berikutnya di sini langsung saja yaitu VLAN double tagging attack. Di sini dijelaskan pelaku ancaman dalam situasi tertentu dapat menyematkan tag 8.802.1Q ke disembunyikan atau tersembunyi di dalam bingkai yang sudah memiliki tag 8.021Q. Tag ini memungkinkan frame untuk pergi ke VLAN yang tidak ditemukan oleh tag 8.021Q asli. Eh, Berikutnya di sini kita langsung ke DHCP MISEC. Nah, pada pesan DHCP ini di sini dijelaskan juga bahwa server DHCP secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, subnet mask, gateway default, lalu server DNS dan lainnya kepada klien. Pinjaman urutan pertukaran pesan DHCP antara klien dan server ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, berikut jadi adalah gambaran dari pertukaran. Lalu berikutnya di sini ada DHCP attack. Eh, Pada DHCP attack ini dijelaskan ada dua jenis DHCP, adalah kelaparan DHCP dan sporking DHCP. Kedua serangan dikurangi dengan menerapkan pengintaian DHCP. Lalu di sini ada serangan kelaparan DHCP atau DHCP starvation attack. Lalu ada DHCP sporting attack atau serangan sporting DHCP. Lalu berikutnya
Di sini ada video, lanjutkan. Nah, di sini ada ARP, ARP attack atau serangan ARP. Nah, perlu diingat bahwa host menyiarkan permintaan ARP untuk menentukan alamat MAC host dengan alamat IPv4 tertentu. Ini biasanya dilakukan untuk menemukan alamat MAC gateway default. Semua host di subnet menerima dan memproses permintaan ARP tuan rumah dengan alamat IPv4 yang cocok dalam permintaan ARP mengirimkan balasan ARP. Nah, menurut ARP RFC, klien diizinkan mengirimkan permintaan ARP yang tidak diminta yang disebut ARP serampangan. Ketika sebuah host mengirimkan ARP serampangan, host lain di subnet menyimpan alamat MAC dan alamat IPv4 dan terdekat dalam ARP serampangan di bawah. Lalu langsung saja ke berikutnya yaitu address spoofing attack. Nah, di sini dijelaskan bahwa alamat IP yang alamat IP dan alamat MAC dapat dipalsukan karena berbagai alasan. Spoofing alamat IP adalah ketika aktor ancaman menjebak. Jadi aktor ancaman itu menjebak alamat IP yang valid dari perangkat lain di subnet. Untuk menggunakan alamat IP acak, spoofing spoofing alamat IP sulit untuk dikurangi, terutama bila digunakan di dalam subnet tempat IP berada. Lalu berikutnya adalah STP attack atau serangan STP. Nah, pada serangan FTP ini juga dijelaskan bahwa eh, jaringan diserang atau penyerangan jaringan dapat memanipulasi spanning tree protokol atau STP. Nah, untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing root break dan mengubah topologi jaringan, eh, menyerang dapat membuat tuan rumah mereka muncul sebagai jembatan akar dan oleh karena itu oleh karena itu tangkap semua lalu lintas untuk domain yang dialihkan secara langsung. Nah, untuk melakukan serangan manipulasi STP, host yang menyerang atau menyiarkan unit pada data protokol jembatan yaitu BPDU STP yang berisi perubahan konfigurasi dan topologi yang memaksa perhitungan ulang spanning tree. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, eh, BPDU BPDU yang terkirim oleh penyerang mengumumkan prioritas jembatan yang lebih rendah dalam upaya untuk terpilih sebagai jembatan akar. Berikut adalah contohnya. Lalu selanjutnya di sini ada CDP rekoinansi atau pengintaian CDP. Di sini dijelaskan CDP adalah Cisco Discovery Protocol. Yang dimaksud protokol pertemuan dua
Protokol pertemuan tautan dua layer berpemilik ini diaktifkan di satu perangkat Cisco secara default. CDP dapat secara otomatis menemukan perangkat lain yang mendukung CDP dan membantu mengkonfigurasi koneksi mereka secara otomatis. Administrator jaringan juga menggunakan CDP untuk membantu mengkonfigurasi dan memecahkan masalah perangkat. Nah, mungkin sekian dari saya. Eh, Mohon maaf bila dalam menjelaskan modul 10 ini masih banyak kurangnya, walaupun terpatah-patah, namun ya saya menjelaskan semampu saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.